Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, kembali kita berjumpa di dalam GKK Menyapa di tahun yang baru, tahun 2023 ini. Mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh kembali bersekutu bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan sebelum kami menjalani aktivitas kami. Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk belajar dan diajar oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Kisah Rasul, saudara. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu susah dikasih Tuhan. Bacaan kita pagi ini terambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5, berbicara tentang apa yang Yesus perbuat sesudah kebangkitannya dan sebelum kenaikannya ke surga. Nah, dari perikop ini saudara, apa yang bisa kita renungkan? Yang pertama, saudara, bahwa penampakan diri Yesus jadi bukti akan kebangkitannya. Nah, jika kita bertanya, saudara, mengapa Yesus harus menampakkan diri kepada para muridnya sesudah kebangkitannya? Maka jawabannya, saudara, ialah agar tidak ada keraguan sedikit pun di hati para murid tentang kebangkitan Yesus, saudara. Nah, hal ini sangat penting, saudara. Kenapa? Sebab menjadi saksi mata itu berarti bahwa mereka harus sungguh yakin dengan apa yang dilihatnya. Itu sebabnya Lukas, misalnya di dalam ayat yang ketiga dari bacaan kita ini, menggunakan kata dengan banyak tanda lalu membuktikan dan berulang-ulang. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya jelas bahwa Yesus ingin agar para muridnya diyakinkan, sungguh diyakinkan lebih dulu sebelum mereka meyakinkan orang lain tentang kebangkitan Yesus. Nah, jadi biarlah kita juga sungguh, saudara, sungguh mengimani Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita yang telah mati dan telah bangkit sebelum kita juga bersaksi tentang Dia. Nah, yang kedua, saudara, yang kedua adalah bahwa janji Roh Kudus diterima jika disertai dengan ketaatan yang mutlak. Apa yang disampaikan Yesus, saudara, kepada para muridnya sebelum ia terangkat ke surga? Bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sudah bisa baca itu di ayat yang keempat dan kelima. Dan janji itu hanya akan diterima jika mereka tetap tinggal di Yerusalem. Apa artinya, saudara? Artinya bahwa di sini Yesus menuntut ketaatan yang mutlak dari para murid sebelum mereka menerima dan dibaptis oleh Roh Kudus. Hal itu harus ditunjukkan lebih dulu ketaatan mereka. Dan ketika mereka sungguh taat, saudara, apa yang kemudian terjadi? Bahwa janji itu digenapi pada hari Pentakosta. Kita bisa baca itu di Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, biarlah saudara dari hal ini kita belajar. Kita digerakkan, kita didorong agar kita senantiasa taat pada perintah Tuhan. Sehingga apa yang dijanjikan Tuhan, apapun itu, saudara,
juga boleh digenapi di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Mari saudara kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan pagi ini. Mari ya Tuhan, meteraikan itu sehingga boleh terus bertumbuh dalam hati setiap kami, dan kami boleh hidupi itu dalam setiap aspek yang kami jalani hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.